Ya itu Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa ada unsur di luar rumah kita itu kan unsur pertemanan anak kita yang semakin beragam sekarang. Yeah. Bagaimana sebagai orang tua kita bisa mengejarnya gitu. Karena yang pasti kita ketemu anak kita udah beda bahasa udah susah. Bertemu dengan teman-teman yang mungkin juga lebih susah lagi gitu Ustaz. Sekarang mungkin karena dulu saya sekolah pulang jam 12 SD. Sekarang anak saya full day. Jadi pulang sore. Jadi pagi masuk, pulang sore, asar ke maghrib, sudah dikawal orang tua, sholat maghrib, sholat isya, pulang. Tinggal lagi yang rentan ini dari asar jam 4 ke jam 10 malam. 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau kita kawal dengan baik, insya Allah. Tapi di rumah pun juga dia punya jendela dunia yang bernama sosial media. Dia punya pertemanan. Jadi tidak semua anak-anak yang tidak punya pertemanan di alam nyata, mungkin rumah klaster aman, tapi juga di rumah dia punya pertemanan yang kita nggak tahu apa sebenarnya yang mereka bicarakan di sana. Sehingga kalau kita tidak kontrol, kita tidak awasi, terjadi letupan-letupan besar. Akhirnya setelah itu baru orang tua kaget. Ternyata anak saya sudah begini Pak Ustadz. Ternyata sudah begini. Gara-gara apa? Karena pembiaran. Betul. Makanya berikanlah satu waktu khusus. Apakah Sabtu Ahad, bercerita, berkomunikasi. Apa yang sedang dia rasakan. Kenapa anak lebih mau curhat dengan temannya, pacarnya, daripada ke kita? Itu tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi juga. Kita mesti introspeksi diri. Jadi anak saya kecil, dia lebih mau cerita ke si mbak. Betul. Dia tidak cerita ke istri saya, tidak cerita ke saya. Istri saya yang cerita ke saya. Istri saya tahu dari mana? Si mbak cerita. Apa kata dia? Enak main ke sana. Kenapa? Karena ada TV. Dia tidak cerita ke saya karena dia takut. Tidak cerita. Jadi kenapa dia lebih mau cerita ke objek ini? Karena dia trust. Dia percaya. Kalau dia ngobrol ke sini, dia diterima. Betul. Nah, bagaimana kita memposisikan supaya dia percaya ke kita? Padahal sebagian pergaulannya ini, kalau anak perempuan lebih mau percaya maaf-maaf ke pacarnya, yang jelas-jelas ini adalah serigala yang menjaga kambing. Mungkinkah kita percaya akan kambing kita ke serigala? Disembelih tanpa pisau itu namanya. Itu. Nah, jadi memang kembali ke komunikasi, hubungan. Terkadang banyak orang tua menganggap saya sudah kasih makan, saya sudah kasih pakaian, sudah berikan uang jajan, maka padahal ada yang lebih daripada itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, musibah besar. Bagaimana di waktu malam kita doakan, kita zikirkan, kita munajatkan, perhatian, kebersamaan. Bahwa setelah usaha maksimal terjadi juga apa yang terjadi, berarti memang qadarullah, takdir Allah untuk menguji kita. Tapi nggak bisa kita langsung menyalahkan takdir karena kita kurang ikhtiar, kurang usaha. Jadi memang perlu super protect terhadap anak-anak kita, insya Allah. Pak Ustadz, melanjutkan tadi, Ya. sama anak nggak boleh kita diktator istilahnya Pak, memaksakan. Seandainya kalau sholat itu bukan merupakan kewajiban, tapi kebutuhan, mungkin si anak ini akan mendekatkan kepada kita, kepada agama Pak Ustadz. Kalau dipaksakan seolah-olah dia pasti menolak Pak Ustadz. Ya. Apalagi tepat waktu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz supaya istiqomah? Menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan itu kan tidak semudah naik PNS golongan 3A ke 3B. Kalau dosen PNS jelas yang mau diurus untuk naik pangkat itu. Tapi menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan. Enggak semua orang tua nganggap sholat itu kebutuhan. Masih banyak yang nganggap sholat itu kewajiban, berat. Apalagi anak-anak gitu. Ya. Jadi memang enggak ada batasan usia untuk ini. Maka kita tidak pernah jemu terus. Nasihat, doa, keteladanan, ngobrol, musyawarah, kajian. Makanya pendidikan anak itu disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu dari mulai, tarbiyah itu dari kata Rabb, Allah. Bagaimana Allah mendidik kita.
menciptakan kita, mengadakan kita, memberi kita rezeki, mengatur hidup kita. Artinya dari hulu ke hilir, per jam, per menit, per detik. Jadi memang jangan pernah bosan sampai pada akhirnya dia naik level. Jangan pernah merasa kita berilmu. Mungkin dalam bidang agama Ustaz Somad iya, tapi dalam masalah psikologi saya perlu berkonsultasi ke orang. Saya perlu bertanya apa yang terjadi dengan anak pada usia ini, apa yang mereka inginkan. Sehingga memperkaya maklumat ini bisa untuk menjaga anak-anak kita, insya Allah. Ustaz, kadang-kadang saya sebagai orang tua itu, Ya, Pak Lalu. ya sebagai manusia kan pasti ada kurangnya saya. Kadang-kadang kalau marah itu, ya saya tahu kadang-kadang kata-kata itu kadang-kadang, setelah selesai marah nyesel. Iya. Gimana cara, ya salah untuk minta maaf, bagaimana? Minta maaf. Susah orang tua minta maaf ke anak. Gengsi ya Pak. Ya. Walaupun Idul Tahu aja, Fitri. Ustaz. Walaupun Idul Fitri. Idul Fitri ke anak bilang, saya mohon maaf zahir batin. Orang tua mungkin juga keluar tapi suaranya agak slow dikit. Bagusnya minta maaf juga Karena orang tua sama anak. karena ego kita, karena kita. Bagusnya Iya. orang tua Baiknya. minta maaf juga sama anak gitu. Jadi begini Pak Lalu. Minta maaf itu kan Nabi sendiri minta maaf. Nabi minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar mengatakan man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk oleh pundakku lalu kemudian dia tersinggung sakit hati fahadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kana lahu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah tercaci maki, kata-kata kasar, sakit hatinya, fahadha irdi, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, 3 waktu itu Nabi. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, silakan tuntut, aku akan bayar. Nabi. Kita ini setengah Nabi aja enggak. Kan Nabi sama makmum, Pak. Kan ini sama anak, kan kita lebih superior. Lebih tinggi Nabi superiornya kepada umat daripada ayah kepada anak. Gitu. Pak Ustaz. Maka kalau kita nggak sanggup untuk minta maaf, kita pikirkan dulu tindakan kita ini. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati, lama mikir sakit hati. Nah, jadi memang perlu kita pikirkan. Saya berusaha kalau sedang marah, emosi, saya usahakan saya diam. Kenapa? Karena kalau sudah terlontarkan, sama seperti Nabi waktu Isra Mi'raj, dia melihat ada dari lubang yang kecil keluar satu sapi. Nggak bisa masuk lagi. Kata kalau udah keluar, Betul. kaca berderai jatuh ke batu. Dia nggak bisa kita tarik, hati sudah berkeping berderai, dan kita berat untuk minta maaf. 3 efek dari salah mikir tadi. Hati orang sudah babak belur, dan kata itu nggak bisa kita tarik lagi, dan kita juga berat untuk minta maaf. Ego kita tinggi. Maka yang paling aman adalah setelah kita belajar dari beberapa pengalaman, ya kita usahakan kita diam dulu. Makanya kata Nabi, ketika engkau sedang marah berdiri, duduk. Ketika sedang marah duduk, usahakan berbaring. Usahakan berwudu untuk memadamkan api kemarahan itu. Setelah itu sholat. Nggak padam juga, mandi pakai air dingin. Nggak padam juga, berarti memang betul-betul kesetanan betul-betul. Apalagi Pak RT ini, kalau Pak RT ini marah-marah, anak Warganya muda, repot. warganya digulingkan. Pak Ustaz, kalau ini Pak Ustaz, berkaitan dengan pendidikan anak. Pendidikan. Dari tadi kan kita bahas itu ya. Iya. Biar bagaimana kita sebagai orang tua juga kepengen anak-anak kita sukses. Amin. Masa depannya soleh dan soleha. Amin. Seberapa penting pendidikan untuk anak ini di era saat ini dalam bentuk pesantren ya Pak Ustadz ya. Artinya kan sekolah beragam nih. Ya. Nah banyak anak orang tua yang kepengen anaknya dipesantrenkan. Tapi kadang anaknya sudah merasa takut memandang Boarding dunia lagi. pesantren itu seakan-akan Nginep ya. Siapa orang tua yang sanggup membangunkan anak tahajud jam 3 malam sampai witir, menghatamkan bacaan Quran, mengulang hafalan baru, subuh berjamaah, iktikaf, mengulang hafalan yang baru, sarapan, masuk kelas, break jam 10, masuk lagi, zuhur, asar, makan siang, zuhur, masuk sampai asar, maghrib,
dari mulai sore olahraga, break sebelum maghrib, masuk maghrib ke isya, dari isya jam 10 baru tidur. Nggak ada orang yang sanggup melakukan itu. Yang sanggup melakukan itu tinggal benteng terakhir Islamic Boarding School, pondok pesantren. Maka ketika anak-anak di kampus ini seperti kuda lepas kandang, akhirnya salah satu tokoh pendidikan Indonesia, waktu itu beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Malang, beliau berinisiatif membuat, itulah asal-usul Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had artinya pesantren, Jami'ah kampus, pesantren di kampus. Sehingga anak-anak yang dulu nggak sempat mondok waktu di SMP SMA, maka setelah di kampus dipondokkan lagi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agama, akidah, fikih, ibadah, akhlak. Tapi masalahnya kampus nggak punya fasilitas yang cukup, nggak ada asrama, nggak ada kamar, nggak ada pendidik yang bisa standby seperti pondok. Jadi pondok pesantren terbesar di dunia ya Indonesia. Dan itu rata-rata kiai, tuan guru yang mendirikan dengan seadanya akhirnya berdiri. Kalau di Mesir Pak Ustadz nggak ada syekh punya pesantren di Mesir. Syekh yang ngajar di Mesir itu ngajarnya di Al-Azhar. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, ngajar di Al-Azhar. Habis ngajar dia pulang. Nggak ada pondok. Karena Al-Azhar itulah pondok. Tapi di tempat kita, para kiai punya pondok. Saya yakin dan percaya Indonesia masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Iya, karena ada pondok ini. Amin. Jadi kalau punya, dan saya sendiri masuk pondok. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau, 12 jam. Baru sampai ke sana. Nah, jadi ponakan saya juga di pondok. Dan kami juga mendirikan pondok pesantren untuk apa? Ya untuk menyelamatkan anak bangsa ini.